International Tour de Banyuwangi Izin ini adalah event internasional Ya. dan standarnya adalah standar internasional. Untuk kondisi jalan harus halus, mulus, bersih tanpa pasir. Ini tantangan tersendiri bagi Pemkab Banyuwangi untuk menyiapkan kesiapan infrastrukturnya. Tingkat kerusakan jalan di Banyuwangi itu pada angka kurang lebih 29-30% se-Kabupaten Banyuwangi dari ruas jalan sepanjang 3.100 km. Ini memang beban berat bagi APBD karena memang wilayah kita terluas se-Jawa. Misalnya kalau jembatan patah kemarin, langkah pertama ada kita punya jembatan darurat Mas Edi, tapi ya hanya sempit, hanya kita untuk bedah motor aja, nggak bisa untuk mobil. Itu kita pasang pertama kali. Kemarin hari kedua sudah selesai, jadi kendaraan sepeda motor dan orang lewat sudah bisa jalan. Artinya akses sudah Betul, tidak terputus. gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kembali hadir program Reso Rehat Sore bersama saya Dedi Jumhardianto. Dan saat ini di studio Banyuwangi 1 TV telah hadir bersama kita semua PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman DPUC KPP Kabupaten Banyuwangi Bapak Suyanto Wospotintondo Wicaksono atau akrab disapa Pak Yayan. Selamat sore Pak Yayan. Selamat sore Mas Dedi. Bagaimana sore kabar para pemirsa semuanya? Kabar hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah hari ini sehat, cuaca cerah dan saya bisa datang di studio ini. Kehormatan bagi saya. Makasih. Alhamdulillah. Dan pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita sebentar lagi akan menyongsong salah satu program dari Festival Banyuwangi, yaitu International Tour de Banyuwangi Izin. Tentu di program ini akan banyak hal yang menyita perhatian publik, salah satunya yaitu perbaikan infrastruktur di Banyuwangi. Nah, Pak Yayan, untuk di Banyuwangi sendiri untuk program infrastruktur ini kan tentu menjadi program prioritas dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Di tengah efisiensi anggaran pusat ini, bagaimana strategi dari pemerintah daerah Banyuwangi untuk perbaikan infrastruktur, pembangunan dan lain-lain, Pak? Terima kasih Mas Dedi, pemirsa semuanya. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, kita juga tidak boleh berkecil hati bahwa target kinerja harus tetap tercapai sehingga pembangunan terus jalan. Di Banyuwangi kebetulan infrastruktur kita berkurang banyak, hampir kurang lebih untuk jalan aja kita berkurang 59 miliar dari pusat daerah berkurang, belum yang lain-lainnya, total semuanya kita berkurang anggaran 128 miliar. Jadi otomatis strategi kita adalah skala prioritas menjadi penting, Mas Dedi. Ya. Yang pertama adalah kita mengutamakan ruas-ruas jalan yang harus kita dahulukan sesuai kepentingannya, kira-kira begitu. Sesuai prioritasnya begitu ya Pak ya? Betul ya. Nah biasanya kan kalau mendekati pelaksanaan Tour de Banyuwangi Izin, ada beberapa ruas jalan yang mungkin yang masih bagus mungkin masih tetap begitu. Ada ruas-ruas jalan yang perlu diperbaiki, itu gimana Pak dengan di tengah efisiensi anggaran? International Tour de Banyuwangi Izin ini adalah event internasional dan standarnya adalah standar internasional. Untuk kondisi jalan harus halus, mulus, bersih tanpa pasir. Ini tantangan tersendiri bagi Pemkab Banyuwangi untuk menyiapkan kesiapan infrastrukturnya. Yang pertama kita adalah menomorsatukan ruas jalan yang menjadi trek utama. Trek utama itu maksudnya rute utama. Rute utama maksudnya adalah yang kemungkinan pembalap bergerak cepat, kecepatan maksimal kita utamakan dulu, itu yang paling utama. Baru kemudian ruas jalan yang mungkin ada belokan-belokan kecil itu kita belakangan, kira-kira begitu. Jadi harapannya kita tetap standar internasional tercapai dan ITDP lancar, kira-kira begitu. Ya, ini kurang sepekan. Bagaimana persiapannya sendiri Pak Yayan? Hari ini sudah clear, kami siapkan 600 km jalan untuk 4 etape. Jadi kita siapkan 600 km lebih. Ini sebagian juga untuk start and finish, ditambah lagi untuk lanjutan cadangan kalau saya pembalap bablas nggak berhenti, harus halus mulus juga. Sudah kita siapkan, insya Allah kesiapan sudah 99% lah. Kurang sedikit aja di Palduding kita menyingkirkan semak-semak belukar yang mepet sampai di aspal, itu aja.
lainnya udah selesai. Artinya secara umum kondisi ruas jalan masih cukup bagus begitu, hanya perlu perbaikan kecil-kecil saja begitu ya. Memang kita perbaiki sejak awal, tadi awalnya ya belum. Kita perbaiki, kita mulai mulai bulan Mei kemarin kita perbaiki. Sekarang tinggal pembersihan semak-semak di arah Paltuding sebagai finish terakhir di keempat, nanti kita bersihkan kiri kanannya supaya rapi, itu aja. Selain perbaikan infrastruktur jalan, apa peran dari Dinas PUCKPP di pelaksanaan Banyuwangi Festival, khususnya International Tour de Banyuwangi Ijen ini, Pak? Tantangan atau peran yang penting selain ruas jalan adalah kesiapan infrastruktur dasar lainnya. Misalnya ketika pembalap datang di Banyuwangi, kemudian perlu latihan, ini kan sudah pada datang nih, latihan, kita juga menyiapkan tempat-tempat, rekomendasikan tempat-tempat latihan yang mana, kecuali selain rute yang direkomendasikan tadi itu kita siapkan juga. Kemudian nanti saat awarding, pembukaan atau penutupan juga kita siapkan tempat yang representatif untuk awarding, pembukaan, start atau finish. Sejauh ini koordinasi, kan ini tentu event internasional ini, Pak, yang meskipun sudah rutin diselenggarakan di Banyuwangi, koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan kepolisian, dengan aparat stakeholder terkait seperti apa? Komunikasi untuk kelancaran arus jalan kita bersama-sama PT KAI, itu karena kita melewati beberapa rel kereta api, tantangannya cukup besar. Kita harus membuat landasan sehingga ketika pembalap melintas rel kereta api itu tetap harus mulus, tidak ada gerenjelan lah, orang Jawa bilang. Itu tantangan tersendiri. Selain PT KAI, kita juga komunikasi dengan perusahaan-perusahaan angkutan umum, angkutan truk-truk besar-besar yang lewat rute itu kita mohon untuk pending dulu supaya memang memperlancar arus lalu lintas. Atau minimal jam betul berangkatnya tidak jamnya sudah fix begitu ya. Jamnya sudah kita fixkan, kita komunikasikan kepada para pihak. Jadi misalnya gudangnya dilewati rute Ijen, maka besok lewatnya jam sekian, kamu keluar truk harus jam sekian, itu kita lakukan. Ya. Okay. Komunikasi koordinasinya ya, betul, Pak. Ya. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itu tadi seputar persiapan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menyambut pelaksanaan International Tour de Banyuwangi Ijen. Tentu Dinas PUCKPP masih banyak lagi peran-peran yang lainnya dalam hal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi. Kita akan kembali usai rehat jeda pariwara yang mau lewat berikut ini.
Kembali lagi dalam program Reso Rehat Sore bersama saya Dedi Jumhardianto dan juga masih bersama Pak Yayan dari Dinas PU/CKPP Banyuwangi. Kalau tadi kita ngobrol tentang persiapan International Tour de Banyuwangi Jen, saat ini sudah dilakukan 600 km ruas jalan ya Pak ya di Banyuwangi, bersiap untuk dilewati para pembalap-pembalap internasional yang akan berlaga di International Tour de Banyuwangi Jen. Selain itu Pak Yayan, ini kemarin ada kabar terbaru di Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, itu mendadak ada hujan kemudian jembatannya patah. Nah, ini kan tentu di tengah efisiensi anggaran dan belum dianggarkan begitu Pak. Nah, kira-kira strateginya gimana untuk menyikapi kejadian force majeure kalau saya boleh dibilang begitu, gimana ini Pak? Oke, Mas. Jadi memang untuk keadaan-keadaan yang mendesak dan segera itu ada beberapa cara. Yang pertama kita menggunakan anggaran darurat, anggaran BTT namanya. Biaya tidak terduga itu kalau itu tidak bisa karena tidak dalam kategori bencana, itu kita menggunakan anggaran lain. Misalnya kalau jembatan patah kemarin, langkah pertama adalah kita punya jembatan darurat Mas Dedi, tapi ya hanya sempit, hanya kita untuk bedah motor aja, nggak bisa untuk mobil. Itu kita pasang pertama kali. Kemarin hari kedua sudah selesai, jadi kendaraan sepeda motor dan orang lewat sudah bisa jalan. Artinya akses sudah tidak terputus. Gitu ya, itu untuk mengantisipasi langkah pertama. Manakala ada jembatan yang putus, insya Allah bentangannya kemarin cukup 10-12 meter itu bisa untuk jembatan darurat itu. Okay. Kalau di Banyuwangi sendiri Pak, selain ada beberapa jembatan-jembatan infrastruktur seperti jembatan yang darurat, untuk di tahun 2025 ini apa ada program infrastruktur jembatan lain yang mungkin perlu perbaikan atau pembangunan baru begitu Pak? Betul. Tahun kemarin kita menginventarisir ada jembatan-jembatan yang perlu perbaikan. Misalnya ada kerontokan di landasan jembatannya, fondasinya begitu, atau kemudian pagar samping kirinya rusak. Itu kita inventarisir tahun kemarin, banyak kita temukan, kurang lebih ada 30-40an jembatan yang perlu perbaikan, dan memang kita anggarkan setiap tahun rutin untuk perbaikan jembatan yang perlu perbaikan, jembatan yang bukan rusak tapi perlu perbaikan. Ya, sudah kita anggarkan. Nah, ada lagi di Banyuwangi ini yang masih marak ini Pak, kalau ada jalan rusak berlubang ditanam pisang. Belum lagi kadang dibuat spot mancing begitu Pak. Nah, ada pesan atau himbauan mungkin barangkali ada pemirsa Banyuwangi 1 TV yang saat ini sedang menonton tayangan ini. Oke. Jadi memang para pemirsa sekalian, para masyarakat Banyuwangi, tingkat kerusakan jalan di Banyuwangi itu pada angka kurang lebih 29-30% se-Kabupaten Banyuwangi dari ruas jalan sepanjang 3.100 km. Nah, ini memang beban berat bagi APBD karena memang wilayah kita terluas se-Jawa. Jadi tetangga sekitar kita paling jumlah jalannya 700 km. Sebelah barat kita hanya 1.400 km. Kita 3.100. Ya. Jadi kerusakannya pada angka 30% kurang lebih. Ini setiap tahun kita perbaiki dan memang kadang ada keterlambatan di lapangan karena dalam tanda petik menunggu material. Karena kalau memperbaiki jalan itu tidak bisa langsung ditumbun. Jadi misalnya kita aspal itu kan panas. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa ngambil hanya kemudian 1 tong diambil, tidak bisa, harus 1 truk gede itu. Lalu kita kumpulkan dulu yang lubang berapa persen, berapa meter persegi, baru truk datang bawa aspal panas baru dihampar. Jadi tidak itu lubang kok lama sekali intervensinya, ya memang nunggu temannya yang lainnya supaya kita rata. Strategi kita adalah kita punya satgas jalan berlubang ada di 4 UPTD di Banyuwangi, Genteng, Bangurejo, Rogo Jampi, itu yang sewaktu-waktu bisa bergerak menggunakan aspal dingin. Aspal dingin itu tidak awet, hanya untuk lip service saja lah. Kalau bolong darurat ditempel, tapi ya nanti berapa lagi harus tidak lama. Ini untuk antisipasi bila mana ada yang darurat perlu cepat, begitu. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau kejadian lain. Dan termasuk ini Pak, yang dikeluhkan masyarakat ini kan kadang selain jalan berlubang, kemudian sering mengganggu aktivitas masyarakat begitu. Nah, ini kalau sebetulnya masyarakat ingin lapor itu kemana ini Pak? Boleh. Jadi Ibu Bupati 3 minggu yang lalu melonsing namanya Gerakan Banyuwangi Melayani. Ya. Semua kepala UPD
merelakan handphone pribadinya untuk diakses masyarakat Banyuwangi, termasuk saya. Ya. Jadi bisa dipasang di baliho masing-masing kantor, termasuk nomor saya, bisa diakses. Nomor saya 0816 598 730. Saya ulangi ya. 0816 598 730. Itu nomor pribadi, tapi bisa diakses untuk pelayanan publik. Kita semua merelakan nomor kita untuk publik. Gitu, Mas. Jadi kalau ada masyarakat yang misal mengeluhkan begitu ya Pak ya, memberikan masukan, ini jalannya berlubang sudah berapa tahun, bisa kasih masukan langsung lapor ke Pak Yayan begitu ya Pak ya. Boleh. Kalau misalnya tidak bawa HP, nggak punya pulsa, ya monggo ada akses di Wifi wifi gratis. Kalau tidak ada wifi, bisa kirim ke email. Ada email bisa kirim ke nomor pengaduan yang pakai pulsa, itu juga bisa ada. Dan banyuwangicap.go.id bisa. Nanti pasti nyampe ke saya. Dan program Banyuwangi Melayani tidak hanya jalan rusak aja ya Pak ya. Tidak semua hal, semua OPD melayani itu. Baik administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan begitu ya Pak ya. Betul, di DPU CKPP ada jalan berlubang, ada perizinan bangunan gedung, ada sertifikat layak fungsi bangun SLF bangunan, ada kemudian perempesan pohon, ada kemudian layanan tinja, ada lagi layanan untuk bau jalan. Jadi boleh nanti akses. Jalan. Nomor teleponnya besar saya pasang di depan kantor. Artinya pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini berupaya memaksimalkan layanan ini ya Pak ya. Barangkali masyarakat memiliki keluhan, saran, masukan maupun kritik bisa langsung ke nomor OPD organisasi perangkat daerah terkait begitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang Pemkap ini pasti ada kekurangan. Ya. Kekurangannya adalah nanti silahkan disampaikan kepada kami, kita diskusikan. Jadi supaya seringkali timbul bermasalah itu Mas Didi kalau tidak ada sumbatan komunikasi. Biasanya itu masalah. Insya Allah kalau kita bisa buka komunikasi begini, tidak ada sumbatan komunikasi sehingga kalau ada keluhan segera bisa kita atasi itu. Siap. Jadi sebetulnya masyarakat sudah ada solusi jalan keluar kalaupun ada permasalahan. Saya kira tidak perlu lagi diumbar ke media sosial gitu ya Pak ya. Betul. Karena sudah ada jalan keluarnya melalui Banyuwangi Melayani. Bisa mengadukan lewat SMS, bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Bahkan kalau perlu validasi juga jalannya rusak bisa difoto, dikirim juga ya Pak. Foto dan titik koordinatnya. Bahkan di Sherlock gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya sesuai aplikasi hijau saja, tapi juga perbaikan jalan bisa di Sherlock ruas jalan mana yang akan diperbaiki. Nah, selain itu Pak Yayan, dari PUCKPP kalau tadi soal infrastruktur jalan, jembatan, apalagi nih Pak program yang tengah inovasi yang dilakukan oleh PUCKPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain tadi Banyuwangi Melayani, terus kemudian perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Mungkin ada program inovasi lain Pak? Oke, kita punya inovasi namanya program Sitaru, Sistem Tata Ruang. Itu kalau orang pengen membeli tanah, kan pengen tahu tanahnya itu tata ruangnya untuk apa, biar tidak keliru membeli. Fungsinya adalah biar tidak keliru membeli. Ya. Jangan, misalnya saya mau beli tanah untuk bangun pabrik, jangan sampai yang dibeli tanah untuk pertanian, karena nggak akan bisa dipakai. Nggak bisa diizinkan. Nggak bisa diizinkan nantinya, nggak akan keluar izinnya. Dari RT RW-nya. Nah, betul. Tata ruang tata usahanya. Namanya sistem tata ruang bisa diakses di Sitaru, di banyuwangicap.go.id, dalamnya ada Sitaru. Kalau memang itu pun kurang jelas bisa tanya via WA, nanti kita jawab juga. Yang penting titik koordinatnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada namanya program prototip bangunan. Seperti apa itu Pak? Jadi para pemirsa masyarakat Banyuwangi yang hendak mengurus PBG, izin persetujuan bangunan gedung, untuk rumah sederhana, toko sederhana, rumah tradisional, apotek sederhana, praktek dokter atau bidan sederhana, itu kami sudah ada gambarnya. Jadi syaratnya Mas Dedi kalau mau mengurus izin bangunan gedung itu kan harus membuat gambar bangunan, diajukan di sistem, masuk SIM BG namanya. Nah, bangun gambar ini kan bayar orang, kan bayar konsultan. Untuk gambar. Mahal itu kan. Maka untuk bangunan sederhana silahkan pakai gambarnya PU gratis, tidak bayar. Nanti insya Allah langsung di ACC oleh tim penilai ahli. Karena gambar yang kita berikan kepada gratis ini sudah pernah di ACC oleh tim ahli.
Jadi untuk percepat persetujuan bangunan gedung. Tapi dalam pelaksanaannya pembangunannya ya harus sesuai dengan gambar gitu dong. kan? Iya dong. Tidak hanya. Jadi yang pertama tadi Sitaru, tata ruang, dan kemudian ini prototip bangunan gedung. Jadi tidak ada lagi ngurus PBG lama begitu ya Pak ya. Kalau bangunannya rumit ya lama. Jadi mungkin masyarakat bisa memanfaatkan layanan itu Pak Boleh, ya. ya. Dan itu bisa diakses di kantor Dinas PUCKPP. Bisa di kantor di Dinas PU. Siap. Nah, itu yang kalau kaitannya dengan taman ini Pak. Di Banyuwangi kan kita kenal sendiri sebagai kawasan hijau, banyak ruang terbuka hijau. Belum lagi yang kemarin baru rame Taman Belambangan, yang kemarin rame CFD, sekarang sudah CFD kembali dilakukan di Jalan Ayani. Nah, kalau ada masyarakat yang kaitannya dengan LPJU, keluhan RTH, itu juga bisa Bisa ada. Setiap LPJ itu ada meterannya, ada kotaknya. Yang bagian kotak itu ada nomor HP-nya Mas Edi. Bisa di WA. Mati di daerah ruas sini. Jalan sini. Nah, nanti insya Allah kita memang belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk LPJU karena kita 3.100 ruas jalan tadi itu kira-kira 80% dari LPJU-nya. Kita tidak mungkin keliling. Ya. Harus ada pengaduan masyarakat, ke telepon pasti kita datangi nanti. Dan LPJU. kendaraan untuk perbaikannya juga siap. Sudah siap. Kita ada 4 tim ke arah utara, 3 tim utara, tim tengah sama tim selatan. Nah. Ya. Jadi sebetulnya upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi tidak hanya banyak urusannya juga ya Pak ya. Mulai dari usulan jalan sampai lampu penerangannya. Dan kemarin di musim hujan itu kan ini jalan berlubang, belum lagi angin yang pohon yang harus dirempes. Itu PUCKPP semua itu Pak. Iya, betul. Baik pemirsa, kita ngobrol dengan Pak Yayan cukup luar biasa, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, persiapan Tour de Banyuwangi Ijen, kemudian LPJU. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV, Pak Yayan, kaitannya dengan infrastruktur ataupun program dari Dinas PUCKPP. Oke. Pesan saya kepada masyarakat Banyuwangi, khususnya pemirsa Banyuwangi TV, 1 TV, bagi masyarakat yang ingin mengajukan perizinan tentang infrastruktur atau keluhan infrastruktur, silakan berhubungan kepada kami di telepon kami. Kemudian mana ada masukan-masukan, misalnya masukan untuk infrastruktur, monggo juga disampaikan kepada kami. Yang jelas kalau komunikasi kita lancar, insya Allah tidak ada masalah antara publik dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Harapannya manakala ada yang tidak pas, kurang jelas, monggo ditanyakan di pengaduan di DPU CKPP. Kami akan siap membantu. Dan khusus WA saya, nomor telepon saya hanya WA only Mas. Telepon biasa nggak bisa, kan nggak saya aktifkan. WA online. WA only, hanya WA saja. Ya. Telepon WA, japri WA tidak boleh ditelepon langsung, nggak bisa. Memang tidak saya aktifkan karena pertimbangan harus 2 HP jadi ribet kira-kira begitu. Itu aja Mas, pesan saya. Terima kasih masyarakat Banyuwangi, dukung kami, dukung Pemprov Banyuwangi untuk menjaga infrastruktur di Banyuwangi. Itu aja. Oke. Terima kasih. Itu tadi pemirsa akhir program kita di Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari ini. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang luas ataupun ada saran, masukan, kritik tentang pembangunan infrastruktur di Banyuwangi dan juga tentang perumahan dan lain-lain, bisa langsung disampaikan ke nomor WA Pak Yayan di nomor bawah ini ya. Nanti kita akan tuliskan, kemudian Anda bisa adukan langsung via WA dan bisa akan langsung nanti dijawab oleh Pak Yayan. Terima kasih Pak Yayan berkenan hadir di studio Banyuwangi 1 TV sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol dan bincang kembali di program-program Banyuwangi 1 TV tentu untuk memberikan edukasi, pencerahan bagi masyarakat Banyuwangi tentang infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih, selamat sore. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.